kenapa di rapat balik DPR tiba-tiba menyinggung ijazah palsu? Iya, saya pikir tidak perlu ada satu klarifikasi dari Pak Beni, karena Pak Beni sudah menjalankan tugasnya. Solusinya adalah meniru apa yang disampaikan oleh Asrul Sani. Oke, tuh Bang Atau katanya. kalau tidak, ya. Iya. Atau kalau tidak, ya kan? Ya, tentu secepatnya menyangkut masalah diselesaikan di pengadilan juga salah satu opsi yang terbaik. Para monyet-monyet yang ada di Indonesia, ya, ini ada berita judulnya begini: meski sudah ditunjukkan ijazah ke publik oleh Pak Arsul Sani, tetap didemo, malah diminta mundur dari hakim MK. Tuh beritanya tuh. Terjai nak terjadi untuk dari banyak bebas dari sisi. Terjai nak terjadi untuk dari banyak kepada saudara Suryo itu maling teriak maling, ya, dia yang membuat, kemudian fitnah, ya, karena ditujukan bahwa saya merubah Wikipedia, ternyata tidak, itu buatannya Suryo, ya. Jadi otaknya otak kotor, semua dilaporkan. Coba Anda buka itu kasus riwayat di Silo itu, siapa aja diadukan, itu anak nakal tapi nggak aturan, boleh jadi bandel tapi pakai aturan. Kemudian saudara Suryo dengan alasan menyelamatkan masyarakat yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat, ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, ya. Yakni tentang orang besar yang selama ini disinggung oleh Jokowi, ya. Terutama beberapa waktu lalu lebih tepatnya. Dulu banyak neti yang bertanya-tanya, siapa sebetulnya sosok yang dimaksud oleh Jokowi tersebut. Tetapi semakin kesini semakin tampak bahwa orang yang dimaksud Jokowi itu adalah Partai Biru. Aduh, ayo biru, terbaru kader elit Partai Biru menyinggung, ya, tentang ijazah palsu Jokowi bahkan di sebuah sidang, ya, di gedung DPR. Bukan ijazah Jokowi sebetulnya, lebih tepatnya itu ijazah palsu, begitulah. Dan juga menyindir-nyindir Jokowi, ya. Kalau ini terang-terangan menyebut Jokowi agar mencontoh Asrul Sani, ya. Asrul Sani ini adalah seorang hakim, ya, yang dituduh ijazahnya palsu. Dan ketika dituduh ijazahnya palsu, yang bersangkutan langsung menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik. Tetapi faktanya, meskipun telah ditunjukkan, ya, oleh Asrul Sani, toh Asrul Sani tetap didemo dan didesak untuk mundur. Artinya apa? Menunjukkan ijazah asli di hadapan publik tidak menyelesaikan masalah. Dan di saat Jokowi, ya, serta Gibran makin dihormati di forum internasional, si BY tahu, ya, si BY malah nyanyi-nyanyi kayak orang gila. Tonton sampai habis, ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jangan-jangan ini ada aroma dendam politik, Pak Syarif? Tidak pernah berpolitik balas dendam. Kami menghormati, ya kan? Dan alhamdulillah kami bisa selamat. Sekali lagi kami katakan kami selamat. Oke. Dan kami tetap berpolitik santun. Pak Syarif. Kami bukan, ya. Bagaimana, Mbak? Iya, tapi kan apakah ini jangan-jangan orang menduga-duga jangan-jangan ada unsur dendam politik nih, apalagi dengan masuknya tadi tidak. Ya Mas Denny Indrayana. Kami tidak pernah dendam. Justru itu kami mengatakan silahkan, ya, silahkan disudahi. Kami hanya menginginkan agar
persoalan ini bisa berakhir, jangan sampai tidak berkesudahan, dan itu merugikan Oke. masyarakat tentunya. Kami hanya menginginkan itu, dan kami memberikan mendukung salah satu solusi. Oke. Solusinya adalah meniru apa yang disampaikan oleh Asrul tadi. Oke, tuh Bang Atau katanya. kalau tidak, ya. Iya. Atau kalau tidak, ya kan? Ya, tentu secepatnya menyangkut masalah diselesaikan di pengadilan juga salah satu opsi yang terbaik. Oke, Jadi, oke. sekali lagi, ya, kami sebagai partai yang pernah dibegal juga Oh, sangat, oke. ya, Oke, berkaitan Dalam dengan hal tadi ini- ada lebih dari 2 kali nih, atau 2 kali tadi Pak Syarif mengatakan soal mengungkit lagi masalah lama soal Partai Anda yang pernah dibegal di zaman pada saat Presiden Jokowi. Kalau gitu Bang Iya. Freddy singkat aja, apakah ini Anda juga melihat ada roman-romannya, jangan-jangan ada apa nih, ada dendam di balik ini atau gimana? Ya, jadi ini bukan masalah dendam. Dari politik itu ya memang bukan hitam putih, tetapi lebih kepada 2029 tentunya yang saya sampaikan tadi. Ya, lebih kepada 2029. Masih lama 2029 yang artinya apa Bang? Iya masih lama, justru itu mulai sekarang di downgrade terus, dan itulah. Ijazah palsu begitu. Nah kalau gitu pertanyaannya, jadi Pak Syarif sampai sekarang Anda sempat nggak sih nanya Pak Beni kenapa di rapat balik DPR tiba-tiba menyinggung ijazah palsu? Iya, saya pikir tidak perlu ada satu klarifikasi dari Pak Beni, karena Pak Beni sudah menjalankan tugasnya dalam bentuk check and balance sebagai seorang anggota DPR tentang bagaimana ke depan bangsa ini. Dan social control, check and balance itu bukan hanya sesuatu yang terjadi dalam di rapat-rapat tentang hal-hal Tapi- yang menyangkut legislasi, tetapi juga menyangkut diskursus yang ada di masyarakat. Nah kaitannya apa ini antara check and balance ini dengan ijazah palsu dan kemudian Pak Beni ini berbicaranya pada saat rapat di DPR? Ya ini Pak Beni kan memberikan contoh ya bagaimana harus menyelesaikan sesuatu yang sangat menjadi diskursus di masyarakat, dan saya pikir itu adalah salah satu masukan yang bagus ya kan, bagaimana agar bangsa kita ini ke depan yang lebih bagus. Nah tentu juga rakyat ingin menunggu sikap anggota legislatif di dalam hal ini. Nah kebetulan Pak Beni dari fraksi Partai Demokrat ya menyikapi itu, bahwa memang juga masyarakat di mana Pak Beni merupakan representasi daripada rakyat juga akan menyuarakan itu. Jadi saya pikir itu sesuatu hal yang memang sudah menurut hemat kami ya sesuatu yang bagus. Oke, sesuatu yang disampaikan oleh bagus. Pak Beni. Pak Syarif, kalau gitu Ya. pertanyaan selanjutnya ini ditujukan buat siapa sih? Dan ini sebenarnya bagi yang merasa tentu menjadi bahan untuk introspeksi bahwa memang mungkin ini yang solusi yang terbaik. Oke, kalau gitu bagi yang merasa, kalau kata Pak Syarif bilang kalau dari Bang Freddy sendiri yang merupakan pendukungnya Pak Jokowi, ini merasa nggak sih tersinggung dengan pernyataannya Pak Beni? Bang Freddy? Ya, terima kasih. Bukan masalah merasa tidak merasa. Halo? Dengar, Lanjutkan Bang. Suara saya? Iya, gimana Mas Freddy? Ya, bukan masalah merasa tidak merasa, tapi publik sudah tahulah siapa yang dimaksud, kan begitu. Termasuk kehadiran saya di sini kan begitu. Sebut saja emang itu untuk menyinggung lah, katakan ijazah Pak Jokowi yang sekarang sedang memang rame di publik. Ya, kita barusan menyaksikan bareng-bareng ya, bahwa pertama tadi ada sebuah desakan gitu ya, bahwa agar Jokowi itu mencontoh Asrul Sani gitu. Dan tadi sudah saya singgung pada saat opening bahwa Asrul Sani ini dituduh oleh beberapa pihak ijazahnya itu palsu. Dan yang bersangkutan langsung menunjukkan ijazahnya itu di depan publik gitu ya. Dan yang kedua, tadi kita dengar bareng-bareng bahwa salah satu kader Partai Biru ya, yang beberapa waktu lalu dalam sebuah sidang di gedung DPR
yang menyinggung atau menyindir terkait ijazah palsu, sertifikasi palsu. Nah, semacam dibela oleh rekan-rekannya. Rekan-rekannya yang mana, Bang? Ya, sesama Partai Biru. Hahai. Hah? Dibelain. Katanya nggak perlulah melakukan klarifikasi. Hah? Nggak perlulah meminta maaf, ya kan? Karena mereka benar. Dari sini kita paham ya siapa sebetulnya dalang dibalik isu ijazah palsu selama ini. Orang besar, otaknya kecil. Hai, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para monyet-monyet yang ada di Indonesia, ya, ini ada berita judulnya begini. Meski sudah ditunjukkan ijazah ke publik oleh Pak Arsul Sani, tetap didemo, malah diminta mundur dari hakim MK. Tuh beritanya tuh. Ya. Tuh. Jadi monyet-monyet ini, si monyet-monyet dungu ini, yang dicari itu bukan masalah ijazah yang ditunjukin atau enggak. Yang dicari itu kegaduhan di bangsa ini. Jadi kalau menganggap diri sebagai manusia, jangan ikut monyet-monyet ini, ya. Karena kalian akan menjadi monyet. Nah, tuh coba. Hah? Apa gunanya terus menunjukkan ijazahnya yang digembor-gemborkan oleh si Partai Biru? Jokowi harus meniru si Arsul Sani tuh. Menunjukkan ijazah aslinya tanpa harus mempidanakan yang menuduh. Ya, faktanya apa? Masih diberitakan bahwa Arsul Sani masih didemo dan didesak untuk mundur. Artinya nggak nggak berguna menunjukkan ijazah aslinya. Maka yang sebaik-baiknya keputusan adalah mengambil langkah hukum. Nah, lanjut. Terjadi nak terjadi untuk dari banyak berbeda dari sisi. Terjadi nak terjadi untuk dari banyak berbeda dari sisi. Apa-apa rombong betan situ kuburan main. Lambi apa ngudon motor bedak pukul kuburan duit. Worry that AI and automation will actually take away jobs. No, like I told you that as long as we prepare, we introduce, we train them to know about AI, to know about algorithm coding and machine learning. Aduh, inikah mantan presiden yang kalian bangga-banggakan? Pak Jokowi seharusnya mencontoh itu mantan presiden sebelumnya, negarawan yang tidak ikut cawe-cawe. Aduh, nyanyian apa itu, apanya yang membanggakan? Saya tidak mendiskreditkan atau menghina nyanyiannya, teman-teman ya. Karena nyanyian yang berbahasa ya campuran berbahasa Jawa tadi itu ya syarat filosofi lah seperti itu. Tetapi ya masa iya wakil presiden seperti itu. mantan presiden seperti itu dibangga-banggain juga di saat Jokowi dan Gibran justru go internasional. Aduh, kasihan kali orang besar berotak kecil. Lanjut. Loh. Saya baru tahu ini siapa ini yang motret ini ya. Siapa ini? Ini harus dicari nih kok bisa membocorkan foto-foto seperti ini.
Jadi fik ya, semua penuduh ijazah palsu berasal dari kolam yang sama. Hehehe. Yang macak sebagai kuasa hukum, pengacara, peneliti, dokter mangkrak, ya kan? Kemudian apa itu ahli digital forensik jadi-jadian, termasuk yang katanya itu jurnalis tingkat utama, semuanya berasal dari kolam yang sama. Ya, saya memiliki satu video yang berbeda tema teman-teman ya, tetapi masih berhubungan, yaitu video dari Lord Rangga terkait si Dewa Panci. Coba kita saksikan bareng-bareng ya, ini dia. Mulai dari tadi yang terakhir terbaru Pak Roy Suryo, Anda dilaporkan ke polisi, tanggapannya gimana? Tanggapan saya artinya bahwa kepada Saudara Suryo itu maling teriak maling. Ya, dia yang membuat, kemudian fitnah, ya karena ditujukan bahwa saya merubah Wikipedia, ternyata tidak. Jadi itu sudah ketahuan melalui CIS saya, yaitu Central Intelligence kami, ternyata tidak ada yang membuat dari pihak kami. Itu buatannya Suryo. Ya, jadi otaknya otak kotor, semua dilaporkan. Coba Anda buka itu, kasus riwayat Desino itu. Siapa aja diadukan. Itu anak nakal tapi nggak aturan. Boleh jadi bandel tapi pakai aturan. Kemudian Saudara Suryo dengan alasan menyelamatkan masyarakat yang mana? Ya, tidak bisa begitu. Kami hak melindungi segenap dunia, masyarakat dunia internasional, dan segenap tatanan masyarakat di dalamnya adalah di Indonesia juga di sini. Yang juga diselamatkannya adalah istri dia, anak-anaknya dia. Lalu kami diganggu semacam, gitu kan repot ya. Nah, ya. Barusan kita menyaksikan pernyataan sikap dari Lord Rangga ketika yang bersangkutan dilaporkan oleh si Dewa Panci ke pihak kepolisian saat itu, dan akhirnya menyebabkan Lord Rangga ini dipenjara ya. Dan saat ini saya berharap si Dewa Panci menerima karmanya ya, seperti yang disampaikan oleh Lord Rangga tadi ya, bahwa ini orang memang cukup berbahaya menurut saya, sehingga harus segera dikerangkeng ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.